Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya yang bernama Aldo Ramayanto dengan nomor BP 1810843023 dengan judul Skripsi Implementasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 38 tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan. Dilanjutkan, penelitian ini dilatar belakangi oleh pemerataan pembangunan di Indonesia yang belum maksimal, termasuk pada pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka dari itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Sumatera Barat sebagai kawasan yang berada di wilayah pesisir memiliki garis pantai sebesar 2.420.357 km dan luas teritorial zona ekonomi eksklusif sebesar 186.580 km persegi, di mana capaian produksi perikanan laut sebesar 219.874,6 ton, serta perayaan umum sebesar 11.584 ton, dan perikanan budidaya sebesar 556.489,11 ton. Ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai 2020. Dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi kota dengan tingkat jumlah penduduk miskin tertinggi 3 tahun belakangan ini. Di mana pada tahun 2019, total penduduk miskin yang ada di Kota Padang sebesar 42,44 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 42,17 ribu jiwa, dan pada tahun 2021 meningkat drastis sebesar 48,44 ribu jiwa. Penyebab kemiskinan yang ada di Kota Padang disebabkan bukan hanya dari letak geografis yang berada di wilayah pesisir saja, melainkan dipengaruhi oleh tingkat rata-rata pengeluaran masyarakat, serta sektor pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat Kota Padang seperti nelayan, di mana nelayan menjadi sektor profesi miskin sebanyak 11,34%, lebih tinggi dari pengelolaan sampah sebesar 9,62% berdasarkan Susenas 2017 yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penilaian yang ada di Kota Padang pada tahun 2021. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, 7 diantaranya berada pada kawasan pesisir, di mana ketujuh kecamatan tersebut adalah Bungus Tulakabung, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, dan Kota Tengah, di mana didapatkan jumlah nelayan yang ada di Kota Padang pada tahun 2021 sebesar 7.058 orang. Dari ketujuh kecamatan yang ada di Kota Padang tersebut, Kecamatan Kota Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah nelayan terbesar yang ada di Kota Padang, sebesar 2.107 orang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk mengentas kemiskinan, terutama dalam sektor pekerjaan nelayan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan, di mana yang menjadi pilot project dari kebijakan ini adalah Kelurahan Takin Tigo. Yang dimaksud dengan pengelolaan di sini adalah proses awal dilakukannya perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kampung nelayan sampai kondisi yang diharapkan dan bagaimana implementer mampu melakukan pembenahan tersebut. Dalam pengelolaan kampung nelayan, ada beberapa hambatan seperti tidak maksimalnya pemanfaatan alat-alat yang difasilitasi oleh pemerintahan Kota Padang, yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melalui sentra pengelolaan perikanan di Pasinan Tigo. Yang kedua adalah jangkauan pembinaan dari 70 pengolah sampai pada saat ini hanya tersisa 9 pengolah. Yang ketiga adalah modal dan pemasaran perikanan nelayan yang belum maksimal. Selanjutnya adalah belum maksimalnya kepastian usaha. Dilanjutkan pada fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama adalah terjadinya alih fungsi dan pengalihan fasilitas pengolah perikanan. Yang kedua, dibatasinya nilai tukar yang lambat dan konflik pengolah ikan kering. Yang ketiga, berkurangnya jangkauan pembinaan pada sentra pengolahan perikanan dari 70 sampai menjadi 9 pengolah. Yang keempat adalah tanggung jawab pengolah mitra SPP, kondisi rumah pemilik ikan tampak tidak terurus dan saluran air mampet membuat air tergenang dan berbau amis di sekitar SPP. Yang kelima adalah modal pemasaran. Yang keenam adalah stagnansi koperasi.
Yang ketujuh adalah komposisi SDM pengelolaan kampung nelayan didominasi oleh jabatan yang struktural. Yang kedelapan adalah koordinasi dan komunikasi dilakukan bukan pelaksanaan tugas yang diutus untuk rapat, melainkan anggota yang tidak memiliki tugas dan fungsinya. Yang kesembilan adalah lingkungan sosial. Mayoritas masyarakat nelayan tinggal satu rumah dengan satu lebih kartu keluarga, serta adanya keterlibatan istri-istri nelayan sebagai penambah penghasilan keluarga. Dilanjutkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasilen Tigo. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasilen Tigo. Dilanjutkan pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis dapat dilihat pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasinan Tigo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi peneliti berikutnya. Serta manfaat praktis yang didapatkan adalah bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi dan masukan terhadap instansi dalam pengelolaan kampung nelayan. Bagi masyarakat dan swasta, dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan kampung nelayan serta adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan kampung nelayan ini. Dilanjutkan pada bab 2 yaitu tujuan tinjauan pustaka, di mana penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh P. Simanulang dan Fitri Erianti dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap oleh DKP Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan studi Kelurahan Pasinan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagus Handoko Budiono dengan judul Implementasi Kebijakan Lanal Kota Baru di Kalimantan Selatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nia Prastika dan Chris Martini dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Selanjutnya adalah landasan teori. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, di mana teori Van Meter dan Van Horn adalah individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang telah diorientasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, terdapat 6 variabel. Yang pertama adalah standar dan sasaran kebijakan, yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah karakteristik agen pelaksana, yang keempat adalah disposisi pelaksana, yang kelima adalah komunikasi antar organisasi, yang keenam adalah ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya adalah skema pemikiran yang dapat dilihat pada video presentasi saya. Yang selanjutnya adalah definisi konsep, di mana definisi konsep tentang implementasi kebijakan adalah salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Selanjutnya adalah pengelolaan kampung nelayan, di mana pengelolaan kampung nelayan ini dapat memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dan pemberdayaan masyarakat nelayan kecil yang berada di sekitar kawasan pesisir. Dilanjutkan pada definisi operasional yang dapat dilihat pada video presentasi saya. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selanjutnya adalah dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta teknik pemilihan informan adalah teknik pemilihan informan purposive sampling, serta peran penelitian dalam penelitian ini adalah instrumen utama. Dilanjutkan pada proses penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan izin survei awal penelitian. Selanjutnya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang ada di lapangan. Dilanjutkan dengan unit analisis data, di mana unit analisis data dalam penelitian ini adalah kelompok yang dalam hal ini adalah tim efektif pengelolaan kampung nelayan. Dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selanjutnya adalah keabsahan data, di mana keabsahan data ini dilakukan dengan cara teknik triangulasi sumber. Dilanjutkan dengan lokasi penelitian.
Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu tepatnya di Kelurahan Pasinan Tigo, di mana Kelurahan Pasinan Tigo adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Tangah. Kelurahan Pasinan Tigo dengan memiliki luas sebesar 14,57 km persegi, dengan kelurahan ini berpenduduk sebesar 11.568 jiwa, serta memiliki jumlah RW sebanyak 14 dan RT sebanyak 52. Dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan secara turun-temurun. Dilanjutkan pada temuan dan hasil. Pada variabel yang pertama itu adalah standar dan sasaran kebijakan yang terdiri dari dua indikator, di mana yang pertama adalah gelas dan telukur, di mana Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan sudah memiliki ukuran yang jelas sebagaimana yang sudah dijelaskan di peraturan mengenai tujuan dibentuknya pengelolaan kampung nelayan ini. Selain itu, kejelasan tersebut juga didukung oleh pasal-pasal lainnya yang mengatur pengelolaan kampung nelayan. Dan dilanjutkan dengan indikator yang kedua adalah keadilan, di mana keadilan dalam implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya instansi yang terlibat sudah mengetahui standar dan tujuan serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Dapat disimpulkan untuk variabel standar dan sasaran kebijakan secara keseluruhan mengenai standar dan kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah berjalan dengan baik. Implementer telah memahami tujuan dan standar dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Selanjutnya adalah variabel yang kedua, yaitu sumber daya, di mana variabel sumber daya terbagi dua. Yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah sumber daya non manusia. Sumber daya manusia dalam kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah mencukupi baik secara kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Hal ini terlihat pada kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing baik internal Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta OPD terkait. Dilanjutkan pada sumber daya non manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana. Pada sumber daya anggaran, pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan mengalami refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya dilaksanakan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah untuk sarana dan prasarana sudah cukup lengkap, dan akan tetapi masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum aktif digunakan sebelum kebijakan ini berlaku. Dilanjutkan pada karakteristik agen pelaksana yang terdiri dari tiga indikator. Yang pertama adalah struktur birokrasi, di mana pada kebijakan pengelolaan kampung nelayan belum adanya struktur organisasi yang mencakupi seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi pengelolaan kampung nelayan ini melibatkan banyak OPD. Yang kedua adalah norma-norma, di mana dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan tidak ada norma atau aturan khusus atau aturan khususnya. Norma yang berlaku dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan kampung nelayan mengikuti norma atau aturan yang mengikuti norma-norma pada setiap ASN. Selain itu, norma mengacu kepada perjanjian kerjasama antar OPD terkait. Dilanjutkan pada indikator yang ketiga adalah pola hubungan birokrasi, di mana secara internal pola hubungan interaksi yang terjadi adalah sudah baik, berbentuk pola hubungan antara pimpinan dan staf. Namun di sisi lain pola hubungan yang terbentuk adalah kekeluargaan. Pada sisi eksternal, pola hubungan yang terjadi adalah hubungan baik dikarenakan terjadinya kerjasama yang saling membutuhkan. Dilanjutkan pada variabel yang keempat, yaitu sikap kecenderungan para pelaksana yang terdiri dari tiga indikator. Yang pertama adalah respon implementer, di mana respon implementer pada pengelolaan kampung nelayan menerima adanya kebijakan ini dan berkomitmen untuk melaksanakan baik internal maupun eksternal. Dilanjutkan pada kognisi, di mana implementer sudah memahami apa yang akan dicapai dan tujuan kebijakan ini. Yang ketiga adalah disposisi implementer, di mana implementer cenderung menerima karena masih adanya upaya implementer dalam menjalankan dan mewujudkan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Dilanjutkan dengan variabel yang kelima adalah komunikasi antar organisasi. Pada indikator komunikasi implementasi pengelolaan kampung nelayan baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Secara vertikal dapat dilakukan melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan media sosial. Sedangkan komunikasi secara horizontal dapat dilihat pada sistem pegawai yang dilakukan melalui diskusi-diskusi di kantor ketika tidak ada pekerjaan. Yang selanjutnya adalah koordinasi.
Koordinasi tergolong baik dikarenakan wadah yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing OPD terkait dengan kebijakan ini. Selain itu, wadah koordinasi juga melalui sosial media untuk mendukung kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Dilanjutkan pada variabel terakhir adalah pada variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, di mana terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Pada pengelolaan nelayan tentu memiliki beberapa faktor dalam keberhasilan kebijakan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah kelompok sasaran menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Sedangkan faktor kendala yang berkembang di masyarakat adalah kondisi lingkungan sosial masyarakat terhadap tingkat pengetahuan mengenai perikanan. Dilanjutkan pada indikator yang kedua adalah lingkungan ekonomi, di mana kebijakan pengelolaan kampung nelayan dari ekonomi adalah adanya refocusing anggaran oleh pemerintah sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan terhambat dalam proses keberhasilan kebijakan. Di sisi lain, kondisi ekonomi eksternal yaitu kondisi ekonomi kelompok sasaran menengah ke bawah terkhusus nelayan sulit dalam mengembangkan usaha dan pemasarannya sehingga tujuan dari kebijakan ini belum tercapai. Dilanjutkan pada indikator yang ketiga adalah lingkungan politik, di mana adanya peran elit politik dalam membantu mensukseskan kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dilanjutkan pada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan elaborasi hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan modal implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah tercapai, namun belum maksimal. Adapun saran yang peneliti sarankan adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang selaku implementer dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan hendaknya mampu mempertahankan dan melanjutkan pembangunan serta pemeliharaan kampung nelayan sehingga kampung nelayan yang ada di Kelurahan Pasir Tigo menjadi lebih baik. Yang kedua adalah sebagai implementer, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang diharapkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan segala bentuk sumber daya yang ada baik sumber daya maupun sumber daya non-manusia, sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih pada sumber daya non-manusia dalam hal ini anggaran yang membuat pengelolaan kampung nelayan belum terlaksana secara maksimal. Dan masih banyak pembangunan yang belum terlaksana, terutama pada zona-zona yang telah ditargetkan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Saran yang ketiga adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kelompok sasaran dengan adanya penilaian di Kelurahan Pesinan Tigo sehingga dapat berjalan secara optimal. Yang keempat adalah mengingat bahwa kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan OPD lainnya diharapkan komunikasi dan koordinasi tetap terus terjalin dan terlaksana dengan baik sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima adalah diharapkan dengan adanya pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasir Tigo dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, akses pemasaran hasil olahan ikan nelayan, serta kemudahan dalam melaksanakan setiap proses yang berbadan hukum. Baik, sekian presentasi skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah berkenan untuk menyaksikan video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.